Mungkin nanti kalau Aksi Taruh mulai menggarap ini bisa nyicil pelan-pelan, Mas. Ini proyek strategis tapi nggak ada yang kompeten gitu ngerjain. Gitu. Bisa didengar ya suaraku ya? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Nah, ini pelan-pelan nanti jadi ngelibatin Aksi Taruh untuk itu. Nah, jadi Pak Haji ini ahli IT, sebenarnya juga Pak Ilham ya. Pak Ilham juga sama-sama IT dan sama-sama SP gitu, dan beliau berdua saling melengkapi. Jadi kompetensi mereka adalah pada IT-nya akan seperti apa. Nah, tetapi yang tidak dipunyai ahli IT lain adalah beliau berdua concern bahwa masalah sosial itu penting dalam penciptaan teknologi. Itu yang orang IT lain tidak banyak ya. Ya gampangnya sih orang IT yang punya latar belakang SP itu nggak banyak studi pembangunan. Itu. Sementara Pak Jokowi bilang digitalisasi pasar rakyat, dan nggak jelas hasilnya seperti apa. Bully ini adalah pemain yang langsung berhadapan dengan kondisi pedagang. Jadi masalah real pedagang, masalah yang dihadapi pedagang itu ya Bully yang paling tahu lah, gitu loh. Dia paling dalam ya. Gitu. Ya, dan kita bergerak di Jawa Barat dulu karena kalau ke luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih enak nggarap biasanya ya. Lebih enak menggarap di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Gitu. Tapi kan karena saya mungkin nanti menggunakan nama ITB kan, ya kita harus garap yang dekat-dekat dulu. Dan lebih ngerti kondisinya ya. Kalau di Jawa itu kan ya saya tahu kondisinya lah, tapi kan udah lama nggak ke sana. Jadi the real everyday tiap hari kondisinya itu kita nggak tahu nggak update lah, kan politiknya juga banyak. Kalau di Jawa Barat kan politiknya bisa kita tahu ya, di Jawa Tengah saya nggak bisa tahu politik, meskipun budayanya lebih enak, tapi politik pasarnya itu juga nggak kita ketahui. Jawa Barat tuh lebih gampang ya, lebih gampang diketahui, sehingga masuknya lewat mana, ininya lewat mana, gitu Mas. Jadi rasanya kemarin dengan webinar IKM kemarin, ya saya masih merambat ya, Mas Eko, Pak, kira-kira proyeknya seperti apa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena bahkan Direktur Sarana dan Logistik pun ketika beliau menjabat dan teleponan sama saya, yang diminta bantuan adalah sholat tahajud. Berarti politiknya tinggi sekali. Padahal beliau itu sama-sama dulu waktu di Direktorat SPK, waktu ngurus SNI, duitnya nggak dikelola, nggak banyak, santai gitu. Masuk ke tempat yang strategis gitu duitnya banyak ya, karena penyediaan logistik dan prasarana pasar. Yang diminta ke saya, Pak, salah bantuin sholat tahajud ya Pak, gitu ya. Jadi ketidakpastiannya sangat tinggi. Cuma kenapa kok saya yakin, karena yang lain itu paling hanya incar opportunity ya, tidak ada yang didikit gitu loh, tidak ada yang bekerja dengan hati. Nah, yang dikumpulin hari ini adalah mereka yang memang dikit-dikit itu gitu. Jadi memang nggak mengharapkan project gitu loh. Gitu. Jadi mulai ngerintis pelan-pelan, dan nanti yang dari ADB kita coba mulai nanti ya. Ingin tahu itu sebetulnya pedagang pasar tradisional itu sejauh mana sih bisa diajak untuk transformasi digital. Gitu. Itu. Nggak ada yang tahu itu, Mas. Nggak ada yang tahu, Mas. Ya. Ini juga mumpung ada Mas Zahrul ya Pak ya, karena beliau ini kan asisten juga Pak. Ya Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan sih Pak yang ingin ditanya. Zahrul dari mana sih ini? Dari mana? Dari Surabaya Pak. Kakak Pak ini. Dari kakak apa dari tempat? Kalau kakak sih kakak P2PK Pak. Tapi S2 ya Mas? Belum S2, mau daftar ini. Lo S1-nya? S1-nya di ITB. Oh. Pak PWK atau PWK? PWK, ya. Di bawahnya Eko? Iya. Oh. Ada Ahmad Mujadi. Pak Imam, ada Pak Imam? Halo Pak Imam? Halo Pak Imam. Ada, siap. Ya Pak. Oh iya Pak Imam. Iya, lagi di Cianter jadi gelap. Pak Imam. Kemungkinan nanti kita akan bikin mata kuliah pilihan pengantar inovasi sosial. Masih merintis gini. Ya, itu yang kemarin kita bicarakan. Ya, halo Bu Lik. Halo Ibu Lik, salam kenal Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Eko, Pak Acing belum ada ya? Belum Pak, sudah saya chat Pak. Oke, insya Allah nanti ada. Ya, mau dibuka dulu aja tadi ngobrol-ngobrol biar udah boleh kita hadir.
Boleh Silakan, Pak, Mas Eko, dibuka dulu aja ya Pak ya. Monggo. Pakai doa dulu lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembina Aksitaru, Bapak Imam Muzakir, Bapak Agus Eko Madyo dari Arsitektur dan Studi Pembangunan ITB, dan Ibu Lik Gayantini Ari, dan rekan-rekan tim Aksitaru yang telah hadir membersamai diskusi hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, untuk memulai diskusi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa, dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Mungkin sedikit latar ya, Bapak Ibu, kenapa diskusi ini hari ini dilaksanakan. Jadi saya dan Pak Imam itu mendapat kabar dari Bapak Agus terkait peluang program dari ADBI itu ya. Mungkin sedikit mengenalkan kepada Ibu Lik Gayantini Ari. Jadi kami ini Bu, alumni muda yang terhimpun di Lembaga Penelitian dan Pendampingan Desa di Yayasan Wahana Aksitaru Indonesia, fokusnya untuk melakukan pembinaan kader-kader SDM teknik di desa Bu. Jadi kami menghimpun diri dari beberapa alumni muda ITB, teknik sipil, planologi, arsitektur, geodesi, geologi, ya kurang lebih dari rekan-rekan teknik Bu yang punya antusias dan empati terhadap kegiatan pembangunan di desa. Sedikit mengenalkan Bu bahwa kami sudah banyak melakukan kegiatan, diantaranya fokusnya adalah melakukan pembinaan berjenjang secara online lewat kurikulum kader teknik desa, dan salah satu pematerinya dan yang selalu memberikan masukan kepada kami juga ada dari Bapak Agus Eko Madyo. Kebetulan beliau yang handle langsung terkait dengan materi-materi pasar desa dan pasar tematik. Lebih lengkap Ibu mungkin bisa dicek di website kami. Di sana juga ada e-learning, ada sistem pembelajaran daring ke teman-teman di desa khusus untuk materi-materi teknis. Paling demikian Ibu Lik, Bapak Agus, dan Bapak Imam. Untuk selanjutnya mungkin ke Bapak Imam terlebih dahulu ya, supaya lebih menyambut Ibu Lik ini Pak. Mangga Pak Imam. Iya, saya nggak pakai ini ya, karena gelap memang tempatnya. Jadi, gelap kan? Iya. Lumayan terang Pak. Mana Pak Imam gelapnya? Ini lagi di teater lagi gelap. Pak Imamnya terang kok Pak. Terang. Terang ya? Ya udah. Terang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Ketemu lagi nih dengan Ibu Lik. Jadi terkait dengan ini rencana digital pasar jejaring pasar digital, memang sudah waktunya ya kayaknya ya memang ya. Jadi semua sudah masuk ke serba IT, sehingga semua serba cepat. Tentu semua akan dipengaruhi oleh bisa menekan harga, membentuk desain atau apa nanti, sehingga kita perlu mempersiapkan semuanya ini menuju jejaring pasar dengan digital. Tetapi tidak bisa dilupakan juga, jadi termasuk yang fisik ya, yang offline, jadi itu juga akan menambah daya tarik pasar, karena jejaring pasar digital ini sebenarnya tidak hanya sekedar seperti marketplace, tetapi bisa live virtual. Jadi live virtual itu bisa juga karena menggunakan kamera 360 ya, yang bisa diputar gitu Pak Agus. Jadi di pasar nanti bisa dilengkapi dengan
kamera 360 sehingga secara live itu semua bisa mendapatkan informasi langsung dari pasar A, pasar B, pasar C, termasuk price list dan bagaimana bertransaksinya. Jadi itu mungkin itu dulu Pak Agus pengantar, boleh. Oke, Mas Eko monggo. Terima kasih Bapak Imam atas pengantarnya. Ini juga sudah hadir Bapak Agus, Bapak Rahmat Jauhari. Salam kenal Bapak Rahmat. Salam kenal. Maaf telat saya. Hampir lupa saya ya. Iya Pak, terima kasih Pak sudah hadir. Mangga Pak Agus, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Eko. Isu digitalisasi pasar rakyat itu Pak Presiden sendiri yang menggaungkannya ya. Pertama kan yang sekarang saat ini lagi digalakkan adalah digitalisasi dalam retribusi. Itu pengelolanya seharusnya yang masuk ke situ. Nah, yang jadi problem adalah digitalisasi dagangnya. Itu yang saya ngobrol dengan Pak Aji itu kan tidak semua, nanti yang mungkin Buli akan melengkapi ya sejauh mana di lapangan ini para pedagang itu bisa memanfaatkan digital marketplace dan bagaimana mereka bisa ikut dalam transformasi digital. Jadi gini, tetap namanya pasar tradisional itu kenapa dipertahankan? Karena ada jejaring pasar existing yang tidak dipunyai oleh jejaring pelaku-pelaku baru di dalam marketplace digital. Yang kita sebut sebagai mungkin kearifan lokal, kalau bagi saya modal budaya ya, dan itu kepercayaan. Jadi produksi barang itu kan dibutuhkan karena ada percaya itu, dan para pedagang pasar itu menyimpan kepercayaan, ya uangnya tidak bisa cash langsung gitu ya, biasanya berapa hari dan itu dipunyai oleh jejaring pasar tradisional. Nah, jadi tataran paling tradisional harus ada karena jejaringnya harus ada, tetapi tidak semua. Dan ada cara-cara khusus ketika pedagang pasar tradisional itu harus move on, dan tidak semua pedagang akan mau move on ya, mereka pakai jejaring yang lama saja sudah ada, move on ke digital gitu. Nah, nanti mungkin Bulik bisa cerita nih siapa saja yang bisa move on dan kenapa gitu. Saya berharap informasi yang lebih detail dari Bulik. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan ya, sejauh mana sih pedagang-pedagang pasar itu bisa diajak bertransformasi ke arah digital. Itu Mas Eko, mungkin sebelum Bulik cerita nanti Pak Aji dulu ya, karena saya lumayan cukup banyak diskusi dengan beliau mengenai gagasan-gagasan bagaimana pasar ini bisa masuk ke dunia digital gitu, dan beliau juga cerita bagaimana Pak Aji ini juga cerita bagaimana marketplace itu ada yang survive dan ada yang nggak kepake gitu ya. Nah, itu aja Mas Eko dari saya, mungkin nanti diskusi ya. Artinya sebetulnya yang ingin saya harapkan adalah sebuah gambaran sih realitanya itu pedagang pasar itu pada kalau masuk ke digital tuh potensinya seperti apa sih yang sudah terjadi, apa kendalanya itu. Ya. Yang kenapa tadi waktu pagi-pagi Bulik, Pak ini ada bagus pasar di Garut, yuk kita ngobrol Bu, ini mungkin ada teman-teman sudah mulai masuk ke pasar digital nih. Itu Mas Eko kira-kira. Kita kembalikan ke Mas Eko lagi. Pak Agus. Berarti ini langsung ke Pak Rahmat dulu ya Pak ya? Pak Aji ya, Rahmat Aji dulu. Oh iya, siap. Beliau catatan WA ke saya, kalau cerita lebih enak mungkin. Siap. Ya, makasih Bapak Agus. Selanjutnya Pak Rahmat Haji Jauhari. Silakan Pak jika ingin menyampaikan pengantar Pak. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat semuanya. Sebenarnya saya tidak menyiapkan bahan ya Pak ya. Jadi saya nggak ada persiapan sama sekali mengenai ini. Tapi mungkin saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya transformasi digital ini sedang berlangsung menurut saya. Memang pasar tradisional merupakan segmen yang perlu dibantu untuk masuk ke sini, karena ya
kalau dari saya pribadi ini terkait dengan kesiapan pelaku pasarnya dan tentunya konsumennya, Pak. Karena ini dunia yang lain begitu. Maksudnya begini, pasar digital ini sebenarnya itu dipicu oleh kebutuhan konsumen, sehingga digitalisasi ini memudahkan proses pencarian barang dan transaksi yang dilakukan di antara pembeli dan penjual. Nah, saya belum melihat potensi pasar digital ini secara persis untuk pedagang pasar, karena perilakunya itu adalah ketemu langsung begitu, Pak. Ketemu langsung, berinteraksi, kemudian sifatnya rutin dan mereka punya emosional trust ya dengan pelanggannya masing-masing begitu. Yang mungkin diperhatikan adalah kebutuhan dari pengguna pasar ini yang mungkin segmennya lebih menyasar ke kalangan menengah ke atas begitu. Biasanya mereka kan terkonsentrasi di perumahan-perumahan begitu, dan mereka juga tidak selalu pergi ke pasar. Mereka selalu memanfaatkan pedagang pasar yang keliling di perumahan-perumahan tersebut begitu. Jadi saya nggak tahu ini bagaimana memulainya, tapi menarik untuk diambil datanya dulu sejauh mana adopsi teknologi digital ini diadopsi oleh pedagang pasar. Gitu. Betul, ya. Yes. Karena teknologi WA sebenarnya sudah masuk di seluruh segmen pengguna ya. Jadi mungkin interaksinya seperti itu, lebih komunikatif, tapi menjadi sebuah data yang terrecord dengan baik itu kayaknya belum. Mungkin kira seperti itu sebagai pengantar ya, seperti itu. Ya. Oke, artinya di sini ada peran penting data sendiri ya Pak ya, data jaringan pasar ya Pak ya. Betul, iya, data jaringan pasar itu yang harus muncul ke permukaan. Nah, selama ini kan itu kan WA masih WA, jadi artinya ya lisan aja begitu. Pak Haji, ini kan WA itu bisa masuk big data nggak kira-kira? Analisis big data bisa nggak? Gini Pak, jadi WA itu kan ini ya data yang sifatnya individual. Jadi sebenarnya mengapa dia privasi? Banyak penggunanya karena penyedia WA itu menjamin kerahasiaan data antar pengirim dan penerima itu. Jadi pihak penyedia juga tidak bisa memberikan itu ya. Tidak bisa memberikan itu. Beda sama teknologi SMS begitu yang bisa diambil sama operator Telkomsel misalnya itu untuk disadap begitu ya, karena kan ada izinnya. Tapi kalau WA dia di luar itu, di luar regulasi pemerintah itu, makanya trust-nya ada di situ. Oke, jadi kan yang jadi problem kan ini Pak, data transaksi untuk ini ya pengendalian inflasi. Ya, sebetulnya itu kalau ternyata ya dugaan kita ternyata teknologi digitalnya yang dipakai WA itu kan otomatis ya tidak otomatis data-data transaksi itu bisa disedot ke pemerintah ya, karena bisa juga disalahgunakan kan itu. Kalau data inflasi sendiri kan sebenarnya kan itu kan tanggung jawab BPS ya Pak ya. Mereka kan setiap bulan kan melakukan rilis inflasi kan dengan menginformasikan harga per komoditas, kemudian per kota, kemudian dapat laporan inflasi. Jadi sebenarnya itu basisnya survei. Jadi menurut saya itu hal yang lain ya, karena teknik pengambilan datanya untuk mendapatkan data inflasi itu sudah sudah jelas metodenya dengan BPS. Jadi sebenarnya itu tinggal diambil aja. Mungkin yang dimaksudnya Pak Agus itu mungkin ini terkait dengan fluktuasi harga yang
mungkin bisa diredam dengan adanya pasar digital ini sehingga asimetri informasinya bisa berkurang begitu ya. Ya, itu yang saya tanya. Jadi kan kalau semakin data transaksi semakin transparan di pasar, semakin bisa dibaca kan, ya fluktuasi harga segala macam lebih bisa dikontrol oleh pemerintah kan. Nah, sementara ini kalau dari BPS dengan metodenya itu apakah datanya real atau tidak kan, real time atau tidak kan, datanya sebulan sekali tahu, kan? Pak, kalau nggak salah itu Pak, yang BPS itu. Datanya sebulan sekali ya, Mas ya, yang update-nya ya. Nah, kurang tahu saya. Tetapi ya, dan itu pun sampling Pak, sampling. Belum paham itu. Nah, kalau setahu saya sampling pasti metodenya. Jadi validitasnya nggak sampling, karena masih cara manual. Sementara dengan big data itu ya, dengan big data itu datanya bisa real time dengan algoritma. Nah, yang jadi problem adalah apakah pedagang pasar itu mau memberikan harga transaksinya ke sistem ini gitu loh. Gitu. Yaitu haknya masing-masing orang siapa ya? Ya nggak tahu itu tapi kan pemerintah punya itu ya, punya kita bisa punya rela kan harga kita pajak. Kalau di sektor formal kan pajak itu kita harus lapor kan dagang kita berapa, pajak kita berapa. Disitulah kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi dari pajak ya yang dilaporkan. Nah, kalau pedagang pasar ini seperti apa, itu bisa nggak dengan itu? Gitu. Itu kalau dari saya ya. Sama sih ini sih Pak Rahmat Haji kalau boleh nanya. Sekarang itu kan marketplace lagi marak juga ya Pak ya, yang lagi betul ya. Ini yang kemarin Tokped buka juga padi UMKM itu yang milik Kemenkop UKM itu ya Pak ya, dengan kerjasama BUMN. Terus kemarin juga teman-teman BUMDes juga launching juga Pak, tapi ini situsnya lagi error. Saya kurang tahu Pak di Jawa Barat itu seperti apa kontribusinya ya, tapi rekan-rekan di Jogja ini sama Jawa Tengah area selatan rata-rata sudah daftar sebagai user di sana. Namun yang saya lihat itu nggak ada bedanya Pak dengan marketplace yang sudah ada sekarang gitu. Ya toko online biasa, ada rate produk, ada harga, ada penjual dan pembelinya juga masih sama lah dengan sistem-sistem yang pada umumnya gitu. Kalau boleh tahu untuk transformasi pasar desa sendiri Pak, kalau dari Pak Rahmat ada yang bisa membedakan nggak Pak dengan apa yang sudah teman-teman sebelumnya ada dengan yang nanti bakal misalkan jadi dieksekusi lagi? Bedanya di titik mana sih Pak gitu? Karena ini banyak marketplace, orang-orang jadi di redundan sih Pak jatuhnya Pak. Iya. Paling itu titik saya Pak. Ya. Iya, jadi yang saya pahami ya, jadi memang saat ini sudah tersedia banyak platform e-commerce. Ada banyak platform e-commerce. Platform ini kemudian diaplikasikan di banyak penyelenggara begitu. Ada Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada Padi dan sebagainya. Dan platform ini kan dibangun dengan tujuan spesifik, Pak. Ada yang punya semacam fitur untuk mobil, ada fitur untuk Tokopedia itu untuk semua kategori begitu, ada yang segmented begitu. Jadi tergantung dari penyedianya, kayak kita bikin toko aja sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau pasar digital untuk pasar tradisional itu menurut saya itu segmen sendiri begitu. Segmen sendiri di luar yang sudah ada, karena interaksi yang dibutuhkan itu kan lokal begitu, karena komoditasnya juga lokal, kemudian transaksinya harian, sehingga mungkin perlu perlakuan khusus begitu, tidak bisa disamaratakan dengan yang sudah ada begitu. Jadi saya nggak punya gambaran apakah seperti ini begitu, tapi paling tidak
mirip seperti halnya adopsi yang dilakukan oleh Indomaret atau yang saya tahu Indomaret ya. Indomaret itu sudah masuk ke kemana tuh, ke Tokopedia kalau nggak salah. Jadi kita bisa beli, apakah dia bikin sendiri ataukah dia ikut marketplace yang lain. Artinya kalau saya malas, saya bisa beli misalkan Indomie atau apa namanya beras itu ke Indomaret begitu. Tapi marketplace ya. Tapi digital ya. Begitu. Iya, digital begitulah. Jadi sebenarnya nggak tahu ini kelemahan atau kekurangan pasar tradisional, dia harus bisa menjamin kepastian harga dan stok begitu. Yang saya nggak lihat itu di situ, di pasar digitalnya itu, Pak, di pasar rakyatnya itu. Kalau misalkan dia masuk ke pasar digital, siapa pihak ininya apa tuh supermarketnya lah begitu, supermarketnya, karena kan masing-masing jualan tempe ya tempe semua sepanjang jalan itu, tahu semua gitu, masing-masing bisa memilih siapa pelanggannya, siapa penjualnya begitu. Ada jualan apa namanya beras semua. Jadi ketika kita mau munculkan itu di marketplace digital pasar, apakah kita mendaftar semua pedagang di situ untuk jualan beras atau bagaimana, itu kan juga pertanyaan bagi saya sebenarnya. Pertanyaan betul. Karena masing-masing kan juga pelanggan-pelanggannya kan ini apa tuh kasuistik begitu. Masing-masing punya apa tuh jaringan sendiri-sendiri begitu. Jadi apakah nanti sifatnya adalah delivery order begitu, masing-masing dikonekkan dengan pelanggannya masing-masing, ya itu perlu ya sedikit-sedikit di survei-survei kecil-kecilan lah, itu bagaimana sih perilakunya, apakah misalkan kalau biasanya saya 2 kali 3 hari, seminggu 2 kali ke pasar begitu, apakah saya boleh seminggu sekali ke pasar, tapi yang 1 kalinya itu diantar oleh penjualnya begitu. Saya nggak perlu keliling semuanya begitu. Tapi yang menarik sebenarnya Pak, added value-nya Pak sebenarnya Pak, karena orang mau ke pasar tradisional itu karena cari harga murah dan segar begitu. Dan ketika dia pindah ke pasar digital, ketika dia tidak dapat harga murah, belum tentu dia akan mau menggunakan, karena kan beli begitu, karena kan dia nyari selisihnya, karena ini segmennya kan rakyat kecil begitu. Jadi insentifnya siapa yang nanggung begitu untuk delivery-nya begitu kan, ada ongkos 5.000, 10.000 kan bagi orang kan mungkin kan terasa ya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dicari dulu ininya apa, take and give-nya, willingness to pay-nya itu mau nggak begitu. Ya kira seperti itu Pak. Selain kemudahannya, kemudian karena ini juga perlu media ya, ada teknologinya kan, penggunanya juga mau atau enggak untuk menggunakan teknologi itu begitu, karena ya itu ada begitu banyak keyboard, ada huruf A sampai huruf Z dengan berbagai kombinasi, kemudian layarnya juga kecil begitu, cuma gitu, inch begitu. Dan mereka juga mungkin HP-nya juga low end begitu. Jadi beban bagi mereka seperti apa begitu. Apalagi ketika uangnya juga nggak langsung mereka terima begitu. Karena kan ada konsep apa namanya trust di situ kan. Uangnya kalau misalnya nggak sama kan dia bisa direfund kan, itu kan konsep Tokopedia begitu kan. Atau Bukalapak kan kalau misalkan nggak cocok dengan barangnya dengan yang ditawarkan, uang kembali, barangnya kan reject begitu. Nah, itu kan juga harus dihitung juga begitu, karena itu resiko-resiko yang dijual di pasar itu seperti apa begitu. Ya kira Pak seperti itu Pak untuk pengantar dari saya. Mungkin ada Ibu Lili yang menarik. Yang tahu kondisi pedagangnya Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi nanti bisa kan sejauh mana ya pedagang itu bisa masuk ke transformasi digital atau tetap dengan model yang lama gitu ya. Karena sebenarnya kan ada banyak lapisan-lapisan pelaku di pasar, Pak. Jadi apakah langsung ke end user, ke penjual langsung, ataukah B2B-nya yang dikuatkan untuk mengurangi biaya di situ begitu. Karena itu kan cerita lain juga itu. Struktur pasarnya kan harus dipelajari. Ya, struktur pasarnya yang akan dipelajari memang, betul. Iya, betul. Struktur pasar ya, jika kita ingin melakukan seperti itu, struktur pasarnya akan dipelajari, betul.
Struktur pasar termasuk cara konsumen membeli produk mungkin ya Pak ya? Ya itu salah satunya, ya betul. Salah satunya. Ya ini saya jadi penasaran sih Pak, kalau dari tanggapan Ibu Lik, kalau kesiapan dari pelanggan pasar dan pengguna pasar sendiri gimana ya Bu Lik, kalau kesiapan penggunanya Bu transformasi digital di pasar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk Pak Rahmat, salam kenal Pak Rahmat. Saya Ya, Bu. Yantini Ari. Ya, Mas Imam, Pak Eko, apa kabar ini? Jadi ketemunya di sini. Sehat insya Allah Bu. Mas Eko juga ya, ini Mas Eko yang sudah mengundang saya, terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya saya berkecimpung di pasar sudah cukup lama. Bukan terpaksa, udah jegur harus berenang akhirnya di pasar. Jadi maksudnya saya juga pedagang di pasar, membuka kios di beberapa pasar, ada yang diisi, ada yang tidak. Selain pelaku usaha, saya juga menjadi sosiopreneur, Pak. Sosiopreneur ini dalam arti ketika di pasar itu melihat case-case pedagang, kasus-kasus pedagang itu nggak ada yang membantu, walaupun pemerintah hadir di sana, tapi sejauh mana gitu mereka bisa mandiri secara ya selama ini mereka dikasih tempat jualan, kemudian usahanya naik turun gitu, itu bayar sewa dan sebagainya itu sendiri. Jadi inisiatif sendiri sampai membesarkan anak, punya utang, tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Padahal pedagangnya cukup besar gitu ya, omsetnya juga cukup besar. Ternyata memang di sana masalah rentenir. Jadi dari saya kebetulan uji cobanya itu di Pasar Cihapit, Pak Eko juga tahu. Itu awalnya itu 2015 itu mungkin ada 7 rentenir yang tiap hari berkeliling di pasar. Kemudian yang kena rentenir itu cukup banyak di pasar kecil yang isinya 100 pedagang. Tapi waktu saya datang itu mungkin tinggal 50 karena ada beberapa kios yang ditutup di jabel lah istilahnya karena nggak bisa bayar oleh ke rentenir dia. Ini surat tempat kios. Nah, hal-hal demikian itu yang membuat saya di pasar itu mencoba mungkin transformasinya itu culture-nya dulu Pak, yang saya masuk lewat culture. Nah, itu 2018 kebetulan bersama Pak Eko Madio juga. Itu kita mencoba mempopulerkan kembali pasar di mata masyarakat. Jadi si pasar-pasar itu perlu dibangun nggak sih? Pasar-pasar itu perlu diperbaiki nggak sih gitu. Nah itu yang kita coba waktu itu se-Jawa Barat Pak, se-Jawa Barat dengan model lomba pasar gitu. Itu percontohan di tiap kota kabupaten dan kita belusukan juga ke pasar-pasar tersebut. Nah 2020 ini mulai Pak perubahan model belanja. Setelah beberapa pasar di kota kabupaten itu mungkin yang memenangkan lomba itu ada 12 pasar atau 6 pasar lah terakhir. Pasar besar dan pasar kecil. Kemudian perubahan model belanja itu terjadi ketika pandemi. Iya. Kalau pasar-pasar yang sudah pasar-pasar atau pedagang-pedagang yang sudah settle, kemudian dia memang pelanggannya ada, itu secara mandiri mereka memang penjualannya sudah online Pak. Okay. Tapi ada juga yang secara berkelompok itu cara pengirimannya bersama-sama gitu. Oh, gitu. Nah, itu yang terjadi ketika 2020. Iya, 2020 itu karena dipaksa dengan adanya pandemi. Berarti memang pandemi memaksa pedagang pasar harus mentransformasikan dirinya ke dalam
digital ya, Bu? Ya, betul, betul. Nah, itu pun dipaksanya, didorongnya karena peraturan pemerintah untuk apa namanya pembatasan PSBB kan, lockdown itu kan. Iya, pas lockdown. Ya, lockdown apalagi kalau di pasar itu ada satu pedagang yang COVID kan, pasar itu tutup 2 minggu gitu ya. Pasarnya harus tutup 2 minggu. Itu. Jadi pasar harus menjadi yang boleh buka itu waktu itu pasar tradisional. Karena untuk kebutuhan hari-hari itu pun bukanya dibatasi sampai jam 10. Iya, kemudian jadi kondisi itu tuh kondisi yang semua orang tuh tidak siap gitu, Pak. Baik dari pihak pemerintah maupun dari pasarnya sendiri ya. Jadi harus lockdown, harus memakai alat pelindung diri gitu. Itu siapa yang menyiapkan? Nggak ada, Pak. Kemudian harus cuci tangan dan sebagainya. Itu memang kebutuhan-kebutuhan yang bukan main itu saat itu. Dan pembeli nggak ada yang datang, Pak. Nggak ada yang datang, takut, Bu. Takut pembelinya. Takut. Selain takut kan kita waktu itu lockdown, Pak. Iya. Lockdown. Nah, saat itu kami mencoba mendekatkan pembeli dan pedagang dengan cara ya mungkin sederhana. Jadi si pedagang di beberapa pasar, saya punya komunitas pengelola pasar, kemudian komunitas pedagang, dan kebetulan mempunyai line atau link dengan pemerintah yang menangani pasar. Nah, itu dari tiga sektor itu kita coba berkolaborasi dari pihak pelaku usaha, pengelola maupun pemerintahnya. Kolaborasi itu tuh waktu itu bukan main sih, Pak. Bukan mainnya karena pedagang itu menjerit, Pak. Barang-barangnya nggak laku. Kemudian dia mau mencari produk nggak laku. Mau mencari produk juga susah kan gitu. Terbatas, semuanya terbatas. Akhirnya dengan sederhana pengelola itu membuat list pelanggan aja. Jadi pedagang-pedagang juga ngelis pelanggan. Itu akhirnya bisa terjalin kontak jual beli walaupun tidak ke pasar. Nah, siapa yang mengantar? Yang mengantar itu adalah ojek-ojek pangkalan atau sengaja pedagang yang punya karyawannya 2, yang satunya itu ini menjadi pengantar. Gitu. Kurir ya, jadi kurir ya. Jadi kurir. Hanya itu dari beberapa pasar di Jawa Barat itu ada 117 yang melakukan transaksi jual beli online. Lumayan, Pak, itu. Lumayan. Kita dorong caranya bagaimana, terus aja. Itu terus lewat Ibu Gubernur waktu itu. Kebetulan beliau juga berkecimpung di pasar. Itu meminta untuk istri-istri wali kotanya, bupatinya untuk menggerakkan pedagang-pedagang atau masyarakatnya tetap setia dengan pasar. Karena nggak ada yang buka lagi. Toko modern juga dibatasi kan, Pak? Seperti itu. Nah, transformasi yang kami alami itu pada tahun 2020 sejak Maret itu sudah mulai, Pak. Tapi turunnya itu karena yaitu edukasi packaging. Packagingnya kurang baik, jadi pas menerima itu sayurnya tidak fresh lagi. Kemudian dalam keadaan rusak ataupun timbangannya berkurang atau segala macam. Jadi akhirnya banyak komplain ke pengelola yang dia menerima telepon, kemudian pesan ke, memang jadi adil, Pak. Jadi adilnya, jadi si pelanggan itu tidak hanya beli ke satu orang. Biasanya kan pasar-pasar itu kalau misalnya Bapak sendiri ke belanja, pasti ke tokonya, ke pedagangnya itu aja.
Soalnya saya udah biasa sama itu gitu. Sudah biasa, betul. Jadi tidak beralih ke yang Tidak lain-lain. lain hati. Nah, ketika saat itu sih pengelola bisa ini Pak, bisa maaf, bisa memilih, jadi adil gitu. Tempe Pembeli di sini, yang memilih pembeli. Enggak, pengelolanya kan, pembelinya telepon ke pengelola, saya minta dibelikan untuk sayur asam misalnya gitu. Dia udah memilih. Memang repot, tapi pengelolanya jadi mendapat quality assurance-nya dari pengelola Bu ya. Pengelola berperan di situ ya Bu ya. Oke. Pengolahnya berperan nih, quality assurance-nya ya. Quality assurance-nya Bu ya. Yang menjaminnya. Oke. Itu menarik untuk diteliti Mas Eko. Mas Eko. Iya, Bapak. 117 pasar itu nanti relasi-relasi teknologinya sudah kebaca sama Bulik. 117 ya Pak ya tadi ya, kalau belum tadi ya Jawa Barat. Jadi nah kalau yang ADB itu kan masih riset Mas ya, Mas Eko. Betul Bapak. Ya, jadi tidak harus memberikan solusi dulu. Oke. Kalau boleh tahu dari 117 titik pasar itu titiknya itu persebaran lokasi di satu pasar atau beberapa daerah Bu? Di kabupaten. Jadi di 27 kota kabupaten itu kan setiap kota kabupaten memiliki beberapa pasar. Nah, pasar-pasar yang kira-kira menyediakan layanan belanja online atau layanan layanan antar itu biasanya di kota-kota besar kayak di Depok, Bogor. Yang banyak itu Depok, Bogor. Kemudian ke sini Bodebek ini ya kena lockdown keras ya. Banjar. Jakarta ya. Iya. Iya, betul. Sampai Banjar. Nah, itu memang bukan main waktu itu karena akhirnya muncul komunitas-komunitas pecinta pasar. Itu dari berbagai pihak. Dan akhirnya ada komunitas namanya Paguyuban Pedagang. Itu yang dia butuh orang-orang yang memang support supaya pasar aman, bersih, pedagangnya harus sehat, tapi nggak ada yang beli gitu Pak. Jadi, repotnya itu. Oke. Jadi waktu itu memang bukan main. Ya, untuk 2021. Jadi sebentar saya potong dulu. Jadi ternyata lockdown pandemi itu memaksa pedagang pasar tradisional harus beralih ke digital ya. Ya. Jadi kreativitasnya tuh sudah ada. Akhirnya orang jadi beli HP, terus kemudian ada bisnis baru, ada yang menyewakan HP, ada yang ya multiplier Gojek. Ya, itu kalau di pasar itu karena pasar itu bisnis itu berjalan sekitar pasar gitu Pak. Jadi apa aja mencoba untuk bangkit gitu Pak. Bulik sebentar, selain Cihapit, karena nanti kami akan coba ini kalau ya proposal disetujui, kami akan masuk ke mana? Itu ya Pak. Mas Eko ada di mana? Di Bandung atau di Tegal Mas Egi? Saya masih di Bandung Pak. Oke, ya bisa nanti bisa belusuan. Nah di Cimahi itu pasar apa Bu ya yang Ibu bina ya, yang termasuk bagus itu ya? Ya, jadi sekarang gini Pak, pasar itu sekarang yang pasar yang Pasar Andrian, pasar atas pasar atau apa? Bukan, pasar atas Cimahi. Cimahi ya, oke. Pasar atas Cimahi. Jadi kalau yang pengelolanya memang bagus, itu kita untuk baik mendapatkan data, baik kita mau support mereka, sosialisasi itu mudah. Jadi kalau lokasi Bandung Raya itu Cimahi pasar atas. Kemudian ada lagi di sana Padalarang juga pasarnya kecil tapi bagus. Kemudian Cihapit, Kosambi. Kosambi itu segmen yang barunya itu ada segmen milenial di lantai 2. Itu bekas kebakaran, Pak. Mungkin Pak Eko udah ke sana belum, Pak Agus? Belum, Bu. Belum sempat dan nggak berani. Sudah. Yang dulu kebakaran ya, Bu ya? Iya. Sudah kebakaran dari lokasi. Sudah pernah sebut dulu teman saya yang cerita lapor
Aku Mas Agus, aku baru ke Kosambi, Mas Embut, Hidayat Budi Pramono lewat apa Facebook gitu. Iya betul. Jadi pasar-pasar yang semua memang kalau di pasar itu mau dibantu pemerintah atau tidak, mereka bergerak gitu. Karena butuh makan, Pak, butuh. Iya, karena kepepet, harus survive. Iya, kepepet. Okay. Kemudian apa aja jadi gitu. Dan akhirnya si pengelolanya juga lebih apa ya, lebih soft untuk peraturan-peraturan gitu ya. Nah, itu pasar Kosambi. Kemudian pasar lokasi yang kira-kira daerah-daerah Bandung itu Panorama Lembang. Panorama Lembang juga sudah cukup baik. Kemudian mana lagi ya? Kalau Kabupaten Bandung itu boleh yang saya tanya tadi gitu. Kita akan bergerak pelan-pelan dengan teman-teman Aksi Taruh. Pasar-pasar yang bagus itu bisa diajak ngobrol nggak secara digital kayak gini? Kemarin Aksi Taruh sukses Pangandaran itu ya, apa IKM gitu. Alhamdulillah Pak, iya. Gitu. Nah, tadi yang disebut Ibu tadi itu kira-kira kalau diajak ngobrol kayak gini bisa nggak gitu? Misalnya pasar Cianjur, satu misalnya di daerah barat, tengah, sama timur. Kalau misalnya yang barat itu misalnya pasar di Bogor atau Depok atau Bekasi. Yang itu terdampak sekali itu adalah Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang gitu, itu amat sangat karena zona merah gitu, zona merah itu paling betul banyak mobilitas ya Bu ya. Iya. Waktu sampai saat ini juga masih ini ya, mereka peraturan daerahnya itu cukup ketat untuk di pasar. Karena ya kalau misalnya tadi Pak Agus bilang kalau satu terdampak itu tutup. Jadi waktu itu saya pernah membawa dinas kesehatan Pak, karena pedagang harus sehat katanya. Bahwa dinas kesehatan awalnya sih semua kumpul, semua dicek di rapid dan sebagainya. Begitu ada yang ketahuan pasar ditutup, akhirnya kalau ada mobil kesehatan kabur semua, nggak ada yang mau. Karena takut pasarnya ditutup gitu Pak. Ditutup betul. Ya itu dilemanya itu. Nah nanti kalau misalnya mau ke beberapa ini kita zoom aja Pak. Kita zoom dulu, itu ya di salah satu transformasi digital adalah itu ketika kemarin Mas Eko bikin sukses di Baraya Pangandaran Bu, yang berhasil digerakkan di Pangandaran, namanya Lombok Baraya. Meskipun belum semuanya berhasil, tapi ada harapan lah. Nah, kita zoom aja dengan dengan pengelola pasar, sehingga teknologi digital itu paling nggak membuat para jejaring, makanya jejaring pasar nggak harus pasar desa ya, jejaring pasar di Jawa Barat dulu gitu ya, itu bisa punya silaturahmi lah dengan para pakar, kita sharing gitu. Oleh pengelolanya atau pedagangnya Pak? Kalau pengelolanya mungkin bisa lebih wakilan teman-teman nanti Aksi Taruh yang ngatur ya, mana yang lebih strategis buat Aksi Taruh ya, buat leverage-nya Aksi Taruh. Kalau boleh tahu Bu, kalau yang sudah ada Pak Ji di jaringan Ibu yang sekarang Bu, terkait pasar ya Bu ya, itu pelaku pasarnya itu memang pelaku pedagang di pasar tradisional atau pasar desa, pasar daerah lah ya, atau ada pasar yang di IKM untuk wisata ya Bu ya, di destinasi wisata mungkin Bu. Jadi pasar ini akhirnya membentuk sendiri lah gitu. Maksudnya gini, ini yang membuat SN itu salah satunya ini ada di sini Pak Agus. Jadi pasar itu ada yang harus berstandar nasional, itu ada beberapa di Jawa Barat itu sekarang menjadi 4 pasar yang sudah berstandar nasional SNI. Kemudian ada pasar yang tematik, pasar tematik. Kemudian ada pasar lagi yang arahnya dia nantinya ke kreatif gitu. Kemudian ada pasar lagi yang kita mau coba itu pasar digital gitu Pak. Jadi
pasar digital ini memang pas Pak Agus Eko Madio ngobrol sama saya, wah ini pas ini nih apa namanya momennya pas dengan yang apa yang akan kami kerjakan gitu. Nah misalnya kalau mau ngobrol mending pengelolanya dulu karena kan kalau Zoom gini kalau pedagang kasihan menghabiskan pulsa mungkin. Oh iya betul boleh ya itu betul. Kecuali pameran virtual langsung beli produknya ya Bu ya. Ya gimana Pak Haji? Iya, tadi terkait dengan ini Bu, pandemi kan tadi kan dipaksa untuk pindah ke online Bu ya. Nah itu kan tidak semuanya kan siap kan Bu. Maksudnya apakah ada pengurangan pedagang pasar ataukah malah tumbuh atau bagaimana Bu? Kan kalau dia nggak bisa kan artinya dia nggak ada transaksi. Terutama yang tidak bisa jualan itu. Maksudnya yang tidak bisa jualan online kan dia nggak dapat transaksi. Jadi apakah dia menjadi tidak jualan atau dia pindah profesi atau bagaimana Bu? Ya, itu berbagai macam Pak. Kebetulan di beberapa tahun terakhir sebelum pandemi kami diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan pengelola maupun pedagang. Mereka ada edukasi Pak, edukasi pengelolaan pasar. Sehingga ketika pandemi kami mudah sekali untuk menjangkau komunikasi dengan mereka gitu Pak, baik pengelolanya ataupun pedagangnya. Nah, pasar di Jawa Barat itu sebetulnya ada 1.315 pasar, Pak. Itu yang terdaftar di Pemda di kota kabupaten. Tapi pasar desa, pasar yang tumbuh, maksud tumbuh pasar informal, yang ya kalau enggak pasar ini Pak, pasar yang Senin atau Kamis, pasar mingguan Bu. Pasar mingguan itu belum terhitung Pak, belum, mungkin menjadi ada 1.600-an gitu Pak, 1.600-an pasar kalau terhitung dengan pasar desa dan sebagainya. Itu ketika pasar-pasar yang pakai online karena mereka juga akhirnya melek teknologi digital, banyak pasar-pasar di daerah, salah satunya di Sumedang. Di Sumedang itu coba Mang, kan saya bilang dipotret produknya gitu. Nanti ditawarkan ke pelanggan. Tinggal nomor telepon dikirim gitu. Nah itu dia itu nggak pakai ya namanya innocent banget gitu. Jadi dipakai kantong kresek, terus ayamnya difoto gitu ya. Terus langsung disebarkan. Tulis harganya berapa, sampai yang gitu aja memang saya punya data-data foto-foto video yang buat saya lucu tapi sedih gitu. Boleh itu, Bu. Mereka boleh siap. Iya itu bagus sudah datanya. Benar Mas Eko betul? Ya. Soalnya gini Pak Agus, Asitaru kan dulu pernah pameran virtual ya Pak ya, pasar desa itu ya Pak, tapi yang BUMDes. Ini bisa nih Pak kalau dibikin virtual expo-nya. Iya Bu. Misalkan mau ya. Ini menarik Bu. Jadi kalau tadi maaf Ibu kan tadi sudah menghimpun ada 1.000 pasar ya Bu ya di Jawa Barat ya, yang terregister ya. 1.000 lebih ya. Gimana Pak? Sudah ada basis data daftar pasar yang ada di Jawa Barat 1.000 lebih ya Bu ya. Jadi sebenarnya kan begini Bu, untuk memperkuat jejaring, kalau itu bisa dikonsolidasikan menjadi sebuah pasar digital yang satu brand, itu akan lebih memudahkan pembeli untuk mencari barang yang dia inginkan Bu. Jadi kalau misalkan saya mau beli apa, selalu yang ada di benak konsumen tuh ke Tokopedia, ke Bukalapak, begitu. Tapi kalau misalkan pasar digital yang itu bisa bersatu menjadi satu brand sendiri, itu akan memudahkan konsumen untuk mengenali pasar-pasar yang ada di Jawa Barat. Jadi dia nggak akan bingung nyari di mana lagi. Kalau nyari pasar di Bandung ada apa, Cihapit, ada mana tuh di
Ciroyom kan nggak semua orang tahu Bu. Dengan satu branding itu akan memudahkan orang untuk mencari keekonomiannya sendiri-sendiri karena kan ada jarak kan antara penjual dan pembeli. Delivery kan juga bagian dari itu, nilai ekonomis yang ada di pasar tersebut. Nah. Iya, mungkin kita itu bisa sebetulnya bantu cita-cita itu. saya, Pak. Oh. Cita-cita kami itu, Pak. Jadi waktu itu Kota Bandung bikin sendiri, Pak. Tapi juga nggak jalan. Gitu, nggak jalan ya, Bu? Karena memang harus jalan. Kota Bandung punya namanya Pasar Sae itu apa ya? Aplikasinya ada. Kemudian ada lagi yang Bogor. Saya ada data-datanya semua, Mas Eko. Kalau misalnya perlu yang pasar-pasar yang sudah punya aplikasi, itu kalau nggak salah ada 20-an sih ada sih. Yang sudah. Jadi aplikasi sudah ada ya, Bu ya? Aplikasi sudah ada. Tinggal yang kita cek nanti Pak Haji adalah tadi aplikasinya survive nggak gitu ya? Iya, jadi begitu. Itu. Jadi seperti itu. Ya, orang bikin aplikasi gampang, tapi bikin aplikasi yang sustain itu nggak. Itu yang akan kita cari nanti, kita teliti. Iya, nanti kita bagian dari hanya itu. Kalau yang ini katanya yang bisa berjalan itu untuk produk basah, produk kering. Yang produk basahnya itu nggak bisa menanggung resiko. Oke. Iya, ada jaraknya itu, jarak delivery-nya itu. Kemudian Tohaga Bogor ada. Coba Tohaga itu. Ya Bu ya. Nanti saya ngasih ke Mas Eko. Ini Ekonya ada 2 sih, ini jadi bingung. Yang Agus, ini Bu. kecil Mas, yang itu Bapak. Kalau Eko yang kecil ya, kalau saya Agus. Iya. Jadi saya ingat ini Bu. Jadi dulu sebelum ada platform itu e-commerce itu adalah sebuah direktori. Jadi kalau harian ya Pak. Direktori itu apa? Listing ya. Jadi kalau Ibu tadi bilang ada pasar Bogor, pasar di Bandung, pasar Ciapit, itu dengan aplikasinya masing-masing itu adalah sebuah direktori sebenarnya. Nah, tapi ketika direktori itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan, itu menjadi platform. Nah, sekarang itu arahnya sudah ke platform, Bu. Jadi kalau memungkinkan nanti ada variasi ya yang existing biarkan, nanti ya Ibu bisa bikin platform untuk mengkonsolidasi pasar-pasar yang belum siap untuk digital. Nanti kita bisa buatkan untuk itu sehingga memudahkan mereka untuk dikenal dan sudah sistemnya lebih established begitu dibandingkan dia harus mulai lagi dari nol begitu. Itu sebenarnya yang menarik di sini seperti itu. Jadi mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu yang orang harus belajar dan belum tentu berhasilnya begitu. Itu sudah berkurang begitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi kalau bisa yang ada nanti diambil datanya, jadi dia punya banyak lapak selain di pasarnya dia sendiri, dia juga bisa jualan di tempat pasar-pasar yang lain, di digital yang lain selain dikonsolidasi di platform yang Ibu ingin harapkan, yang impikan lah begitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi sebetulnya kekuatannya ada di jejaring Ibu sebenarnya. Kalau jejaring Ibunya sudah oke, kita bikin sama-sama bikin satu pasar, nah itu jadi. Ya. Tinggal dikoleksi aja semua datanya, sehingga akan mudah bagi konsumen untuk mencari harga keekonomian sesuai dengan karakteristik pasarnya masing-masing. Jadi waktu itu malah sudah di-launching oleh Kementerian Perdagangan. Ya, itu ada yang di-launching. Ini selamat datang Mas Zain Cahrul. Ya, Bu. Jadi waktu itu sudah di-launching, Pak. Ada dari APPSI, Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia. Mereka punya platform sendiri malah gitu ya. Tapi tidak aplikasi, tapi tidak jalan. Karena perilaku pasarnya berbeda-beda, Pak. Betul, perilaku pasarnya itu, terus supply chain-nya juga banyak hal yang perlu diurus, Pak. Karena waktu itu saya ke
tata niaganya itu agak memang sulit ya. Ada yang ngambil dari petani, ada yang ngambil dari ini. Salah satu contoh aja. Saya ke Ciamis waktu itu kan sebetulnya dekat dengan Pangandaran. Beli udang, nanya harga udang gitu. Udangnya dari mana? Ternyata udangnya dari pasar Caringin Bandung. Loh kok ngambil dari Caringin gitu? Padahal kan dekat dengan Pangandaran. Iya, jadi karena dari dulu udah seperti itu ininya, supply-nya tuh udah dari sana. Kalau kita memotong itu pasti nggak cash. Dan juga ya, uangnya nggak langsung tuh, Bu. Jadi kalau langsung motong uangnya harus langsung. Sementara kalau udah Caringin bisa ngutang itu. Ada ya, gitu bener. Ya Pak ya sistemnya. Benar, iya benar. Jadi dia tidak bisa bebas milih. Pedagang itu nggak bisa bebas milih, mereka itu supplier. Betul. Jadi tiap-tiap pasar mempunyai perilaku jaringan-jaringan yang unik gitu. Iya. Juga iya. Jadi, itu sampai hal-hal kecil itu memang tiap-tiap pasar karakteristiknya berbeda. Beda-beda. Makanya pengelola pasar juga nggak bisa membuat aturan yang diikuti gitu. Karena ya generasinya kan itu sekarang tuh rata-rata generasi ketiga atau 4 di pasar itu. Jadi ya mengikuti generasi yang pertama, Pak. Baik pedagangnya maupun pembelinya. Jadi salah satu pasar itu ada loyal customer. Loyal customer itu di generasi ketiga. Si pedagangnya juga memang generasi ketiga. Karena nenek saya dulu belinya ke situ gitu. Terus nanti anaknya yang ini pembeli, yang ini pedagang. Seperti itu. Struktur sosialnya tidak berubah ya. Ya, makanya tradisional itu disitulah keunggulannya. Jadi kalau misalnya memang mau dibuat satu tadi dari directory kemudian ke platform, itu percontohan aja Pak, pasar-pasar yang kira-kira sudah dikelola dengan baik. Kemudian tidak semua pasar misalnya belum kalau memang kota kabupaten yang sudah terpilih gitu Pak. Kalau prototyping yang sudah siap itu. Iya. Beda tahapan kali ya Pak ya. Tinggal dilombakan aja Pak Agus. Halo Mbak. Pak Agus tinggal bikin lomba pasar digital. Nanti Pak Agus tinggal bikin penilaian. Itu akan memunculkan banyak inovasi biasanya Pak. Itu akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan seleksi. Kalau bikin penilaian itulah makanya dibuat forum ini kan saya nyerap ini udah. Nanti apa yang dinilai ini kan nanti nyerap ini semua. Oh ini toh masalahnya ini masalahnya gini. Ya. Tapi itu tadi tesis sementara yang terbangun yang akan kita buktikan adalah ternyata itu tadi Pak Haji menggunakan pendekatannya teknograf, ya, etnografi teknologi. Ya. Nah, jadi bagaimana pedagang-pedagang pasar itu beradaptasi ketika kepepet ya karena harus lockdown dan bagaimana teknologi-teknologi yang digunakan dalam beradaptasi itu. Jadi bukan ketika ini kan art of survive ya. Jadi ketika pedagangnya harus survive maka dia akan mencari teknologi-teknologi yang membuat mereka survive. Dan ternyata banyak sekali orang bikin teknologinya tidak survive karena dia tidak menjadi bagian dari mode of survival-nya pedagang. Peta itu yang akan kita gambarkan Pak dengan teknograf. Jadi kita kan riset dulu Pak, ini kan kalau dengan ADB kan riset. Ya. Jadi kalau membuat sesuatu pelan-pelan nanti, tapi paling enggak database itu kita akan kumpulkan dan itu Aksi Taruh barangkali itu tugasnya adalah itu tadi memperbanyak database Pak. Betul ya, mengelola database gitu kan. Dan mendetailkan. Jadi nanti pemetaan permasalahannya lebih enak dengan database-nya yang ada sehingga kalau nanti istilahnya Pak Presiden digitalisasi pasar rakyat itu Mas dan kayaknya ke depan siapapun presidennya pasti akan itu ya akan terus gitu tapi kelompok ini akan siap gitu ya. Kelompok ini akan siap. Gini loh kalau transformasi digital pasar rakyat itu polanya adalah gini. Iya, mungkin ini Pak Agus sekedar sharing Pak Agus ya. Monggo Pak. Waktu saya dulu belajar di SP waktu di akhir-akhir itu kan zaman-zaman awal-awal e-government. Nah, kemudian memang pada waktu itu World Bank betul-betul
mempush untuk pemerintah melakukan transformasi digital untuk pelayanan publiknya, agar mereka membuat standar. Nah, berdasarkan standar-standar itulah pemerintah melakukan usaha-usaha untuk melakukan digitalisasi layanannya begitu. Standar-standar itu mulai dari publikasi, kemudian komunikasi, kemudian transaksi sampai delivery service-nya begitu. Itu yang sebenarnya itu mengikuti pola yang ada di bisnis. Nah, bisnis kan yang leading di IT kan di perbankan, mulai dari informasinya, kemudian komunikasinya, transaksinya sampai delivery-nya. Itu yang mau diadopsi oleh government-nya itu. Nah, mungkin Pak Agus perlu flashback juga untuk itu, untuk di breakdown untuk ke pasarnya, karena tahapan-tahapan itu sebenarnya juga masih konsisten sebenarnya. Informasi kemudian bagaimana itu berkomunikasi sampai muncul transaksi, sampai itu di delivery itu kan juga bagian dari proses transformasi. Dengan adanya standar itu pada waktu itu akhirnya kita di SP itu bikin semacam inovatif government untuk dilombakan Pemda-pemda mana yang sudah mengadopsi, kemudian kita bikin rating berdasarkan kriteria itu, kemudian kita temukan beberapa yang sudah adopsi, ada yang belum, ada apa. Nanti itu bisa menggugah setiap Pemda untuk melakukan inovasi produknya masing-masing. Kan mereka punya ini kan, punya anggaran dengan konsultan masing-masing, itu akan menciptakan inovasi. Nah, itu akan mempermudah kerja Pak Agus untuk memikirkan jejaring pasar yang lebih depannya begitu daripada mikir sendiri begitu. Dan itu cukup berhasil karena apa? Dengan event itu akhirnya itu diadopsi oleh Depdagri untuk dibuat event tahunan, Pak. Jadi saya baru ingat itu Pak siapa itu waktu itu yang di Depdagri itu yang dari alumni ITB juga, hanya mereka happy dengan itu, kemudian dijadikan event tahunan dengan anggaran Depdagri yang akan menyelenggarakan sehingga menjadi institusional, yang semula event berbasis program di SP, kemudian bersama dengan Depdagri, selesai eventnya mereka yang take over menjadi program tahunan. Itu akhirnya menjadi rutin Pemda untuk menginovasi dirinya sesuai dengan ini ya, kapasitas masing-masing begitu. Ceritanya seperti itu. Ya, menarik Pak. Kayaknya harus butuh ini lagi nanti. Ada teman-teman aksi taruh kan yang sudah siap backup ini nanti. Tapi kayaknya memang harus ada lagi Pak. Harus ada gagasan kompetisinya Pak. Ya, next habis ini ya, satu-satu dulu. Betul. Diidentifikasi dulu. Benar bagus. Harus dipatangkan dulu. Tapi ide sayembara itu menarik Pak. Ide sayembara itu nah nanti mungkin Bulik juga bisa menyebarkan di lingkungannya dulu. Kalau saya kebayangnya Jawa Barat dulu Pak Haji. Iya, betul. Jadi baru ke internasional nanti. Dulu idenya Pak bukan sayembara Pak. Bukan sayembara, tapi kita bikin standar, kemudian kita melakukan investigasi melalui buka webnya masing-masing. Kemudian kita lakukan rating, kemudian kita undang mereka untuk dikasih penghargaan. Jadi bukan sayembara. Jadi kita memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang berinovasi di layanan publiknya begitu. Jadi mereka juga nggak tahu, mereka diobservasi. Jadi kita kayak bikin ghost ini aja ghost guest loh. Kita email, respon enggak ininya kalau adminnya ditanya begini, respon atau enggak, aktif atau enggak, datanya update atau enggak update, itu kita monitoring begitu. Bagus, fase itu ketemulah kita ada 12 itu udah kita undang, yang lainnya kita undang sebagai tamu begitu, sehingga mereka bisa belajar dari yang terpilih begitu. Jadi mereka juga nggak kaget, ada apa ini ya, mereka senang gitu. Tidak dilupakan, tapi mereka dapat apresiasi. Nah, kira seperti itu Pak idenya waktu itu. Oke. Ya menarik Pak, didepin dulu ya. Sebetulnya kan kita membutuhkan data mereka.
Iya. Iya. Kalau boleh urun rembuk lagi, Pak. Boleh, Itu Pak. Pak Rahmat, sebetulnya lomba pasar itu sudah dilakukan juga, makanya kita bisa memilah pasar-pasar percontohan di kabupaten. Nggak mulai dari nol artinya Pak Haji. Iya betul, iya. Ya, cuma gimana nih ini mentransfernya, saya masih belum masih bingung. Monggo boleh. Jadi pedagang itu akhirnya tipologinya harusnya seperti Gojek gitu penanganannya. Pedagang itu harus jadi mitra, konsepnya kemitraan. Karena apa? Pedagang itu dari pagi Pak jam 3 itu sudah mencari material. Dia udah repot cari material. Kemudian menata dagangannya, harus ngangkut sendiri. Kemudian jualan. Nah, sekarang itu pakai socioculture itu pas mau jualan tuh disuruh mandi dulu, Pak. Dengan disuruh mandi dia rapih, kemudian kamar mandinya juga jadi laku, ada pemasukan lagi. Itu target dia itu jam 10 itu harus punya atau jam 11 itu harus bisa target dia itu bayar uang arisan karena ada arisan harian. Kemudian angsurannya itu angsuran motor, angsuran HP, angsuran bayar rentenir. Kemudian dia menyisihkan tiap ada amplopnya gitu. Sewa jam 10 itu udah muter satu kios sudah 3.000 misalnya gitu. Nah, yang gitu-gitu suruh mikir lagi marketplace. Wah, pasti itu marah, Pak. Jadi memang harus ada orang yang kami itu kalau sosialisasi itu nggak pernah, Pak. Mereka dikumpulkan. Nggak gitu. bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi ada hari-hari tertentu memang hari-hari happy gitu. Happy day-nya itu jadi yang hari-hari mereka bahagia itu kita nyewa dangdutan gitu dan sebagainya itu memang ngemodal Pak. Baru nanti sosialisasi atau sambil belanja gitu. Kita sambil belanja ngobrol. Nah, betul itu anggaran seperti itu yang memang saya alami cukup besar untuk pengeluaran bagaimana alih bukan teknologi mah urusan Bapak lah yang pinter-pinter gitu Pak. Tapi sosioculture-nya itu tetap terbangun gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi gini, Bulik sebetulnya yang saya diskusikan dengan Pak Haji itu namanya teknografi. Jadi etnografi kan mempelajari budaya ya terhadap teknologi. Jadi bagaimana sih pedagang pasar itu bisa menggunakan teknologi supaya bisa survive. Itu yang saya diskusikan dengan Pak Haji, Bu. Itu yang ingin kita cari nanti. Iya, baik. Karena kan kalau ya tadi beberapa teknologi yang dibuat tanpa ngerti budaya pedagang pasar kan jadi nggak dipakai juga gitu. Fokusnya ke situ. Baik. Tapi ini menarik sih. Saya sendiri juga punya ada Pak Agus Eko juga ikut yang namanya komunitasnya Edanken Pasar, Pak. Edanken Pasar yang isinya juga yang pemikirannya edan-edan gitu. Nah, itu kita mencintai pasar dengan gaya kita masing-masing, keahlian kita masing-masing untuk pasar itu tetap ada, kemudian memiliki satu ciri khas tradisionalnya gitu. Ini pengalaman kemarin ke Garut, Pak. Ke Garut. Kita mencoba cashless itu udah lama, Pak. Coba cashless itu cukup lama, Pak. 2-3 tahun yang lalu, tapi nggak jalan. Kemudian waktu di Garut ini saya menemukan ada satu pasar. Pasar ini dikelola oleh anaknya Pak Haji, mungkin meneruskan kegiatannya Pak Haji yang mempunyai lahan. Dia punya sekolahan dari TK sampai SMA atau madrasah, Pak. Kemudian untuk mengelola maintenance-nya itu mereka membuka lahan-lahan untuk jualan Pak pasar gitu. Nah pasarnya juga dari petani itu udah masuk ini kok kayaknya masuk TV dan sebagainya. Si anak muda ini cara digitalnya itu sekarang sudah mulai Pak.
Jadi pakai barcode itu. Kemarin yang saya lihat tuh pakai barcode-nya, ya banknya sih apa aja, tapi kebetulan ada BJB kemarin tuh. Jadi sudah canggih gitu. Cara penagihannya itu mereka ada yang menggunakan HP, kemudian ada yang belanja menggunakan HP. Tapi yang untuk pembayaran sewa itu sebagian untuk bayar sewa, sebagian dia menabung gitu Pak. Di pasar sehat itu ya Bu ya? Ya, pasar sehat itu Pak. Jadi pasarnya sih biasa Pak. Biasa. Terus tumbuhlah, pasar tumbuh. Tapi cara pemikiran desa ya, berarti pasar desa ya? Pasar desa. Luasnya sekitar 3.000 meter lah Pak. Itu hidup gitu. Hidup, kemudian aman, nggak ada copet, nggak ada apa. Jadi mereka menitipkan uangnya itu ke pengelola Pak. Tabungan ada tabungan harian lah istilahnya, diambil kalau lebaran, nah itu nanti digulirkan lagi, jadi terus bergulir. Nah itu yang saya alami juga atau saya lakukan di Pasar Cihapit bersama-sama pedagang, saya sebagai pendirinya membuka BMT. BMT itu kayak koperasi gitu Pak, jadi koperasi syariah, di mana bagi hasilnya saya hibahkan lagi ke kelompok ini, ke BMT ini. Kalau tidak ya berat, makanya kenapa koperasi-koperasi mati Pak. Itu karena mereka kan minjemnya ke bank, permodalannya dari bank, belum apa-apa sudah kena bunga yang cukup besar gitu Pak. Nah yang gitu-gitu itu pedagang itu kan bukannya tidak mengerti, karena hari-harinya dia, pokoknya saya targetnya sekian, punya target loh Pak, targetnya sekian gitu. Jadi tapi karena kena rentenir itu, atau dia tidak bisa menghitung bagaimana pemasukan dan pengeluaran, pokoknya plus-plus lah istilahnya. Nah, tapi kemarin ada yang pandai juga di salah satu pasar, kebetulan itu grosir dia sebetulnya nggak mau pakai cashless Pak. Wah nanti saya ketahuan omsetnya berapa gitu. Itu yang pinter-pinter sih udah nggak mau lah, saya ngurus sendiri aja daripada saya nanti ada bisa ke pajak, bisa kemana gitu. Itu padahal pedagang loh Pak, tapi sudah bicara seperti itu gitu. Nah terus keamanannya nanti gimana dan sebagainya. Itu data-data yang mereka tahu kalau data itu amat sangat mahal. Ya. Kompleks ini ya Pak ya. Ada lagi saya bukan minta bantuan, saya kebetulan bersama Bank Indonesia Pak. Jadi Bank Indonesia itu juga sekarang sedang menggiat-giatkan untuk digitalisasi, karena beliau bilang Pak Jokowi itu sudah membuat peraturan, tinggal ditandatangan, peraturan daerah bahwa harus digitalisasi untuk daerah. Jadi ya dengan kita seperti ini mungkin arahnya juga ke sana Pak. Udah lari duluan gitu istilahnya. Di pasar aja udah digital gitu Pak. Kemudian BI tuh bilang memang kita tuh lagi ngecek bank-bank di semua baik di daerah maupun di provinsi, karena sudah menetapkan suku bunga 3,5%, tapi untuk KUKM itu masih besar gitu, kayak BRI aja udah 16% gitu. Terus kalau koperasi itu 40% Pak. Kalau rentenir 60% setahun. Nah, bank-bank yang lain ada yang corporate itu 9,5%. Jadi hal-hal seperti itu memang kalau di lapangan dengan di aturannya memang berbeda. Makanya itu yang saya katakan socioculture tetap dibangun, karena demikian Pak. Demikian itu Pak. Di kenyataannya tuh demikian gitu Pak. Jam berapa sekarang? Udah 9:30 Mas Eko? Iya. Sepertinya dicukupkan dulu Pak ya, karena ya mengendap. Bahasanya juga
bahasanya jadi kompleks ya Pak. Saya Memang kompleks Mas. Nanti kita milih yang mana Mas Eko. Itu yang apa yang perlu kita cerdik gitu. Iya. Ini saya minta pendapatnya dulu mungkin dari Bapak Imam. Mungkin Halo gini, Pak Imam. Sebentar saya jadi ingat dari Ibu ya. Iya. Jadi Mangga Pak Rahmat. Kalau kita bicara kesiapan transformasi, itu biasanya kalau di kita itu ada namanya itu readiness. Nah, itu ada skalanya dari 0 sampai 5 gitu. 0 itu belum eksis, 1 itu masih initial, 2 itu define, kemudian udah manage sama improvement begitu kira-kira. Nah, mungkin Ibu mungkin dengan pengalaman Ibu itu mungkin bisa plotting seperti apa sih kesiapan pasar untuk masuk ke digital. Pengelolanya itu dengan cerita yang Ibu sampaikan tadi ya, karena itu akan memudahkan kita untuk melakukan perencanaan program. Karena kalau kita mau semuanya masuk ke sana, ya kan bayi kan nggak harus bisa berlari kan, jalan dulu merangkak. Itu kan kita harus identifikasi dulu ini ya kesiapannya, kemudian petanya seperti apa, kemudian langkahnya harus bagaimana. Itu kalau kita punya data seperti itu, nanti treatmentnya akan spesifik untuk masing-masing sesuai dengan ininya karakteristiknya. Nah, itu Bu yang berharga di kita seperti itu sebenarnya Bu. Tadi cerita ada BMT, ada orang grosir yang sudah paham mengenai itu, kemudian ada yang nggak mau pusing tapi dia harus begini-begini. Itu kan menarik sebenarnya untuk diidentifikasi, kemudian di mapping, kemudian kita punya perencanaan untuk bisa lebih baik begitu untuk merekanya begitu. Dari yang sudah ada berarti ya Mas ya? Iya, dari yang sudah ada, karena itu kan kayak tadi yang Ibu ceritakan di mana tuh di Garut itu kan mereka sudah bagus kan, nah mereka bisa dapat seperti itu tuh kan prosesnya kan panjang, nah itu mungkin bisa dielaborasi sehingga kesiapan untuk ke situ tuh tahapannya apa aja, itu kan bisa di ini nanti untuk rekan-rekan yang belum nyampe ke situ mungkin ya. Ya nanti ketika yang lain mau ke sana sudah ditunjukin ini loh, kalau mau ke sana itu harus begini dulu, itu akan lebih mudah bagi mereka untuk mengadopsinya begitu. Dengan cashless kayak atau dengan apa gitu kan banyak nanti. Baik, sebetulnya saya sudah buat kajian, ada 4 kajian mengenai manajemen, standarisasi, pendanaan, dan socioculture. Itu pernah kami lakukan kajian, Pak. Oke. Berarti banyak Pak, kau udah cukup banyak nih Pak. Saya harus mengendap dulu hari ini. Saya juga belum punya kerangka Pak Haji. Tadi pagi di WA Bulik terus ngajak Eko, Aksi Taruh mau ikut nggak? Oh mau gitu kan, ya udah brainstorming aja dulu ini, mengendap dulu habis ini, nyerap dulu mengendap. Tadi ada apa aja Bu? Standarisasi, punten. Standarisasi, kemudian manajemen pengelolaan, kemudian pendanaan, kemudian socioculture, sosiokultur. Ya. Cukup Bu. Ini saya juga notulen sih Bu. Ya Mas, ini kan direkam, Mas. Aku akan juga nggak nyatet deh kalau punya frame saya. Ini insya Allah pagi saya kirim Pak, recordingnya Pak. Monggo. Ya. Linknya aja ya. Nanti bisa saya ambil kapan-kapan. Aman. Ini sebelum ditutup ya Pak ya, barangkali Bapak Imam ada tanggapan Pak. Halo Pak Imam. Ya siap. Ya. Gimana Pak? Ini lumayan banyak nih Pak. Ya. Aduh Pak Imam. Ini lagi di teater Mas Haji. Oh di teater, di jalan-jalannya Mas. Selamat Mas Imam ya. Jalan-jalan. Mungkin bisa bypass juga ya. Istilahnya percepatan tadi masukan Mas Aji tentang adanya sayembara itu menarik ya. Tinggal nanti kriteria diberikan oleh Buli sama Pak Agus. Betul. Jadi nanti kriteria yang ITB tinggal kasih pialanya gitu aja udah.
ITB kasih Iya, betul. pialanya ya Pak Nanti ya. Ya kasih pialanya itu lebih cepat itu, lebih cepat. lebih cepat bypass tadi. Bypass namanya. Nanti berikutnya baru ada pendampingan kembali dari Betul, iya. dari scoring itu. Iya, betul. Mungkin itu ya. Mungkin itu dulu Iya, ya. betul Yuk. itu kesimpulannya, Pak. Iya. Yuk. Iya, itu kesimpulannya, iya betul. Iya. Siap. Bypass ya Pak. Oke. Iya, betul. Ya. Kemungkinan cukup dulu Pak Gus. Ya, aku udah cukup Mas. Sementara ya, mengendapkan dulu banyak dulu ya, pengetahuan Pak, ya. baru. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu bagi Alhamdulillah, betul. Amin. Pak Haji, Bu Lik, Pak Imam, dan Mas Zahrul. Karena diskusi juga sudah cukup lama dan waktu sudah menunjukkan jam istirahat, lebih baik dicukupkan dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan sesi selanjutnya. Insya Allah untuk rekaman nanti akan saya kirim via link dan diupload besok Bapak Ibu, karena untuk upload sistemnya harus 3 jam paling cepat. Demikian, sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga diskusi dan pertemuan hari ini berkah dan selalu dimudahkan dalam aktivitas Bapak dan Ibu masing-masing. Sekian, kami tutup kegiatan hari ini, Bapak Ibu.